tidak akan saya berjalan sejauh ini datang ke Kepanjen kalau tanpa tujuan ingin menyaksikan dan ingin mendengarkan langsung kesaksian dari Oki yang saya merasa dia masih ada sisi baiknya, masih ada nuraninya untuk mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi, dan alhamdulillah saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang saya harapkan kesaksian dari Dr. Oki itu sesuai yang saya harapkan. Tetap menjadi pelajaran ke depannya agar hati-hati, baik itu, hujan ya, ini disaksikan hujan, baik itu berucap, bersikap, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berarti buat Dr. Oki untuk hati-hati bergaul dan berteman dengan siapa. Karena di sini hujan deras petir, jadi aku putuskan untuk istirahat. Ada yang menarik dari pendengaran aku tadi di akhir-akhir sidang. Saksi berkata bahwa dia tidak menyangka setelah dia di BAP di kantor polisi dan dia akan dijadikan saksi di pengadilan. Lalu hakimnya bilang, loh kenapa kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu mau dijadikan saksi? Nah ini catatan dari aku hari ini. Ya kalian netizen nilai aja sendiri. Jadi berdasarkan kesaksian aku sebagai pribadi, sebelumnya aku mengapresiasi kesaksian Dr. Oki, manusia tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih sudah bersaksi dengan sejujurnya bahwa kesaksian Dr. Oki hari ini yang aku pribadi bisa simpulkan adalah semuanya berdasarkan asumsi. Dan yang paling penting tidak ada pemerasan atau sejumlah uang yang digaungkan konon diminta oleh saudara Adrina Izazega. Semoga ini menjadi ladang pahala kamu. Sekali lagi, manusia tempatnya salah, tetapi manusia juga berhak untuk memperbaiki ke depannya. Nah, kalau kalian bingung kenapa aku mengatakan bahwa sejumlah uang kurang lebih 50 atau 70 juta yang Oki berikan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini, ya. Yang menyebabkan Izazega ditahan itu karena ada dugaan pemerasan, itu tidak terbukti sama sekali. Semoga ini menjadi catatan majelis hakim yang mulia bahwa kesaksian saudara Oki ini bisa menjadi pertimbangan bahwa saudara Izazega tidak pantas ditahan. Terima kasih. Hari ini saya pulang setelah membesuk Isa. Kenapa saya ada di sini? Karena seperti deja vu ya. Dulu saya pernah menemani NM di Serang, Banten, yang kita semua se-Indonesia rasanya tahu bahwa ada kriminalisasi di sana. Rasanya deja vu melihat persidangan ini. Ya, semoga majelis hakim yang terhormat mempunyai hati nurani, tegak lurus, dan Izazega mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. 2 kali saya melihat saksi bersaksi di sidang, membingungkan buat saya sendiri. Kenapa harus ada sidang ini? Kenapa Isa harus ditahan? Ya, itulah negeriku, Indonesia. Tapi yang menarik dari sekian lawyer ya, pembela Bang Pitra sih keren ya. Sayang beliau tidak punya Instagram, tapi melihat dia membela kliennya itu luar biasa. Keren abis pokoknya. Untuk Ibu Elsa yang selalu mendampingi Isa, mudah-mudahan semua kebaikannya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat terus, tetap semangat. Oke netizen ya, berkaitan dengan kalian banyak nge-DM bahwa di sosmednya NM katanya dia merasa tidak ditinggalkan. Saya tidak akan mengatakan itu kalau tidak ada yang memberitahukan ke saya ya. Saya pun pada posisi yang terserah kalau misalnya Oki pun akan kecewa dengan saya karena saya tidak bisa diajak abu-abu orangnya. Kenapa saya tahu hanya Oki yang mengurus NM sampai hari ini?
ya dari Oki gitu loh. Saya tanya siapa yang membesuk Oki, tidak ada, hanya dia yang membesuk. Jadi kalau kalian mau marah, jangan marah sama saya, jangan bertanya sama saya, kalian klarifikasi sama Oki, karena saya taunya dari dokter Oki gitu ya. Sudahlah ya. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk semuanya. Kalian percaya atau tidak, suka atau tidak suka, itulah dari hati nurani saya. Terima kasih, jangan marah ya. Jadi sebetulnya kalau kalian itu merasa ngefans ya, atau mendukung siapapun yang sedang bermasalah dengan hukum, sebaiknya fokus aja kepada mensupport, mendoakan, membesuk atau menemani bila perlu ya. Saya bertanya sama dokter Oki itu untuk orang-orang yang menurut saya patut ada di sampingnya NM, bukan orang-orang yang sekelebatan di hidup NM lalu membesuk dia. Karena ada beberapa orang yang setelah terserah kalian mau ngomong Niki meninggalkan saya atau saya meninggalkan Niki, itu tidak penting. Yang saya tahu adalah setelah dia tidak berkawan dengan saya, dia bersahabat dengan beberapa orang yang seolah-olah dia itu adalah dewa penolong buat NM. Kemana mereka sekarang? Karena menurut Oki tidak ada yang membesuk sana. Itu aja sih. Jangan marah lah. Sambil nunggu makanan nih sekali lagi ya. Jadi kalian itu netizen gak usah seuzon apa pembicaraan yang terjadi antara saya dengan Oki. Karena secara pribadi saya tidak pernah punya masalah sama Oki. Saya dari dulu kenal Oki sampai hari ini saya baik. Saya selalu ada di acara-acara penting hidup Oki itu. Kebetulan saya bertemu di Kepanjen kemarin dan kita bercerita. Dan saya juga sebagai orang yang dituakan oleh Oki bertanya apa yang terjadi. Dan dia bercerita tidak penting juga apa yang tidak penting juga untuk kalian tahu apa saja yang saya ceritakan dan apa saja yang saya bahas dengan Oki. Yang pasti saya prihatin dengan apapun yang terjadi sekarang di hidupnya Oki. Lalu kalau misalnya dari beberapa orang yang menyampaikan ke saya, kenapa kamu masih harus baik sama Oki? Bukankah dia menjelekkan kamu di belakang gitu? Saya masih mempercayai sumpah demi Tuhannya Oki di hadapan saya bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan di belakang saya katanya. Kalaupun itu dia berbohong, biarkan saja menjadi urusan Oki dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai teman, sebagai orang yang pernah dianggap kakak oleh Oki, saya masih berpikiran positif sama Oki ya. Apapun yang terjadi di masalah ini sekarang, semoga segera berakhir dan benar kata Oki, sudahi huru-hara skincare ini, fokus kalian memperbaiki produk dan fokus berjualan. Seperti Oki bilang kan kubu sebelah udah mulai bangkit untuk berjualan. Itu bagus ya. Terus katanya ada yang bikin caption hidupnya gak tenang. Gimana gak tenang? Saya lagi di Uni, lagi di Malang makan es krim. Tenang lah. Justru itu saya bisa nasihatin Oki karena hidup saya tenang. Bingung saya sebenarnya. Udah apa kata dia aja deh. Mudah-mudahan tabah dan tawakal ya. Mau es krim gak? Kalau boleh ya, boleh menasehati dan berpendapat juga. Siapapun yang pegang Instagram NM, jangan mencari cara-cara keonaran lagi hanya untuk diingat, ya, hanya untuk masih ada di pikiran masyarakat. Pemilik IG atau entah siapa yang mengoperasikan itu lagi terpuruk, lagi mendapat teguran ya. Memang belum tentu bersalah, tetapi bagaimanapun apapun ceritanya dia sedang ditahan. Lagi gak enak, lagi tidur di lantai, lagi ketemu orang susah, ketemu anak apalagi ya. Sudahlah, bijak-bijak menggunakan sosmed yang sedang dioperasionalkan oleh entah siapa ya. Kamu gak mempan untuk ngatain aku karena semua apapun akan aku klarifikasi sekarang. Selalunya kalau saya itu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh sindikat penghancur skincare ini, aku selalu dibuzzer gitu. Padahal kan aku udah bilang dari awal aku tidak ikut-ikutan dalam
konteksnya ke huru-hara skincare, tapi selalunya kalau aku tuh melakukan hal-hal misalnya berkomentar, atau sekarang nih ke Isa Zega mensupport karena aku kenal ya, membesuk, kebetulan aku ada waktu, lalu aku di-buzzer lagi gitu. Nanti kalau aku bales stres gitu, aku nih masih sabar-sabar loh. Tapi kan aku punya batas juga ya, karena menurut ya sudahlah ya, sudah terkonfirmasi dan fix bahwa kaulah yang ngebuzzer aku dengan 3 layer ya. Cuci tangan ya.